Allah Ananda Protokol yang Kamada. Berkenankanlah pribadi kami di belakang para hadir-hadir, memanjatkan puja kita satu kehadirat Ilahi wa Rabbi biqauli alhamdulillah rabbil alamin. Atas segala nikmat yang senantiasa kita terima, baik nikmat hujat, nikmat diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun jatuh imdad, nikmat dipelihara hidup kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terutama pada malam ini kita mendapat fadilah istimewa, dapat ikut bersama-sama dan menjaga kubur di tempat lahirnya sholawat wahidah dan ajaran dengan ada halangan satupun dalam keadaan sehat walafiat. Sambungan salawat salam barokah sebaik-baiknya, yang setepat-tepatnya, mudah-mudahan tetap terus bertambah-tambah, dilimpah ruahkan kebanggaan junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihim sholatu wassalam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa jami'il aqtab wa aqwamihim min awalihim ila akhirihim wa ghawthi hadha zaman wa awanihi wa sa'iri awliya'illahi wa ahbaihi aina makanu min masyarakil ardi ila maghribiha min awalihim ila akhirihim radhiyallahu ta'ala anhum. Wassalamu ala nabi Indonesia wal ala'itisah wa fi hadhil qaryah wa ma hawaliyah wa khususan Yayasan Muhammad Ma'ruf wa abidahuhum radhiyallahu ta'ala anhum, khususan asal beliau ma'alif akhidiyah qaddasallahu sirah wa radhiyallahu wa atarabuhu radhiyallahu ta'ala anhum wa amata alayna min barakatihim wa syafa'atihim wa karamatihim wa amattana bi amtatihim kama yaliqu bika wa bihim amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dan kami yakin, terutama beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat tarbiyah yang istimewa sekali kepada kita bersama. Beliau Ghawsi hadha zaman radhiyallahu anhu, beliau ma'alif akhidiyah qaddasallahu sirah wa radhiyallahu anhu memberi jangkungan doa restu kepada kita bersama, pancaran madroh kepada kita bersama, khususnya pada malam jadah kubro gelombang remaja ini dan semua jadah kubro
yang kita laksanakan para pengamal sholatullah hidayah benar-benar diridhoi Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, membawa manfaat masalah barokah dan peningkatan bagi kesadaran kita bersama, perjuangan kita bersama. Fafiru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kami sampaikan ribuan terima kasih kepada para hadirin hadirat semuanya, terutama panitia penyelenggara mujadah kubur. Kami hanya dapat menyampaikan ribuan terima kasih dengan iringan doa jazakumullahu khairati wa sanadatid dunya wal akhirah faja'alakum minal ladzina yashfa'una wa rabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khasataini fid-dini wad dunya wal akhirah. Amin. Soal-soal yang serba kurang tepat dalam melaksanakan tugas yang mulia ini, kami mohon maaf, mohon ampunan sebanyak-banyaknya, dan kami mohon doa restu. Mudah-mudahan dan kami yakin dengan doa restu hadirin hadirat tetap tabung kurang tepat dalam penangkal ini karena keterbatasan. Dengan doa restu hadirin hadirat kami yakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa manfaat maslahah barokah dan peningkatan bagi kesadaran kita bersama, perjuangan kita bersama. Wafiru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kami sampaikan selamat datang, selamat bermujadah kubur, selamat berjuang fafiru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Selamat berjuang, mari para hadirin. Sebagaimana kita alami bersama bahwa pada malam ini, yaitu gelombang untuk ketiga kalinya yang diperuntukkan oleh para remaja-remaja tercinta kita. Mari para hadirin, remaja-remaja pengganti kita nanti, kita jago, kita doakan. Mudah-mudahan acara pada malam ini yang disponsori oleh para remaja-remaja tercinta kita ini benar-benar diridhoi Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, membawa peningkatan sadar perjuangan afiru illallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat, terutama kepada para remaja-remaja tercinta kita, mari terus kita tingkatkan. Mari pada malam ini
kita di tengah-tengah mujadah kubur, mujadah bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh dalam mewujudkan kesadaran dan perjuangan tafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Berjuang dan sungguh-sungguh menghadapi kondisi kita, sifat lupa kita, sifat yang cenderung bergonta-ganti. Mari kita bermujadah kubur, memanfaatkan kelemahan kondisi kita, sifat lupa kita, langsung mari kita luruskan. Kesalahan dalam perjalanan ini langsung kita luruskan. Bermujadah kubur, berjuang menghadapi rintangan, boleh jadi menjadi kendaraan yang serba cepat, karena manusia tidak dapat sampai tujuan tanpa punya kemauan dan perasaan. Namun kemauan manusia dan perasaan manusia itu sendiri, karena keterbatasan manusia, sering manusia hancur karena belum terarah kemauan dan perasaan ini. Dia terbawa, terpenjara, terbudakkan, sehingga status hidup ini yang mestinya untuk Allah tetap berputar-putar untuk saling bersangkutan pada Rasulullah. Walaupun di dalam rangka perwujudan kesadaran dan perjuangan tafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita perlu perang melawan sifat lupa kita, sifat yang cenderung membelok. Mari kita haruskan kita terus maju berjuang tafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah kita mendengar dari beliau alaihi salatu di antaranya kurang lebih pada hadirin hadir, mari yang sudah kita diberi rasa kesadaran, rasa perjuangan, mari rasa-rasa itu kita pertahankan. Rasa cara realisasi lillah billah, kekalan lillah billah, cara rasa untuk meningkatkan kekuatan perjuangan batinnya kita. Monggo mari para hadirin yang sudah punya rasa, kita pertahankan, kita openi, kita pelihara. Seperti diantaranya rasa tunggalnya Allah di alam semesta ini, semuanya diliputi tunggalnya Allah. Kemarin juga sudah kami sampaikan, di antara dawuh beliau
pada acara-acara Maulid Isra Mi'raj selesai malam ini, beliau mengajak kita bersama seolah-olah sedang menyaksikan betapa beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mulai beroperasi, mulai Masjidil Haram sampai di Masjidil Aqsa, sampai Mi'raj, sampai selamat di hadirat Allah yang maha tinggi, maha luhur, dan seterusnya. Operasi dari kotoran-kotoran, pamrih-pamrih dalam pengabdian pada Allah, kita operasi dengan lillah semata-mata. Operasi dari kotoran-kotoran syirik dan dioperasi dengan para pembela. Operasi dari dosa-dosa dengan menyadari, mengakui, bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau meneruskan pada waktu itu. Setelah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan operasi, beliau diberi lancar dalam bersama saya. Selalu manfaat, selalu ada hikmah, selalu walaupun keadaan cenderung menghambat, walaupun keadaan cenderung merugikan, dengan berkahnya operasi maka selalu manfaat berkah dalam berjalan hidup. Walaupun beliau sudah bersesuci, namun belum melaksanakan diperjalankan oleh Allah ini untuk supaya kita ikuti jejak beliau. Dan kalau kita ini sering beroperasi dalam segala kehidupan kita, insya Allah kita akan menemukan berbagai kemanfaatan dalam perjalanan hidup ini. Akan senantiasa untung, tidak mengenal kerugian, semua jadi hikmah. Ya mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu. Anak-anak remaja tercinta, tadi selesai disabutkan oleh yang terlebih dahulu tadi bahwa engkau remaja nanti akan menjadi pemimpin yang akan datang, menggantikan bapak ibumu, anak-anak remaja. Mari kita sejenak tafakkur, menggali apa yang akan kita persiapkan nanti, dan mulai sekarang kita persiapkan. Di antaranya mujahadah, keterampilan kita menyiarkan sholat wahidiyah dengan ajarannya dengan bijaksana. Misalkan memberikan ya Sayyidi ya Rasulullah yang termuda, kita berikan kenal aja pada teman-teman kita. Mungkin kalau kita dalam bepergian, jangan lepas sepi lembaran atau kartu ya Sayyidi ya Rasulullah. Karena sering terjadi
ada kesempatan dalam perjalanan itu, namun sayang tidak membawa lembaran syafaatnya, tidak membawa kartu ya Sayyidi ya Rasulullah, maka akhirnya hilang kesempatan begitu saja. Di dalam perjalanan perjuangan tauhidiyah yang paling pokok adalah perjuangan batiniah. Batiniah itu ajaran, doa-doa, dan kemampuan-kemampuan rohani. Satu contoh misalkan sikap batiniah. Belum daya pernah jauh dengan bahasa yang sangat singkat, di antaranya jangan kau kira orang-orang yang kontras itu, bahkan mereka adalah teman yang berjasa. Adanya kita giat mujahadah, giat menyiarkan satu dia karena kontras itu. Bahkan kita harus berterima kasih kepada mereka-mereka itu. Ini adalah sikap batinnya. Namun kita juga harus terampil persiapan lahiriah, meliputi terampil memberikan anggaran, memberi penerangan secukupnya, belajar menguasai dasar-dasar ajaran wahidiyah yang terambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Karena ikatan-ikatan dalam wahidiyah, dalam perjuangan wahidiyah ini kurang jadi kuat tanpa ada beberapa langkah-langkah, terutama soal mujahadah. Mari kita gemar bermujahadah, baik dalam arti khusus atau kita persiapan. Misalkan kita akan belajar ya, baca salawat beberapa kali. Pertama, ikatan dan cara batinnya dalam perjalanan perjuangan kita ini ditingkatkan lagi, ikatan terampil, belajar menyiapkan syafaat dia, kemudian penerangan, lembaran, bahasa Rasulullah dan seterusnya. Ketiga, harus tampil memberi pembinaan. Misalkan tahap pertama belajar sebagai pembawa muqaddimah, berkembang membawa sebagai protokol, membawa sebagai pemberi kata sambutan, memberi materi kuliah wahidiyah. Sedang kalau kita belum berusaha seperti ini, walaupun kita diberi pengalaman zauqiyah, namun kadang-kadang dikhawatirkan karena kita sudah berada di luar lingkungan kita. Mungkin karena kita tuntutan pekerjaan, ke rumah tangga yang dulu masih di rumah kita bisa mujahadah dengan teman-teman, sehingga kita diberi kenikmatan dunia rohani oleh Allah. Namun di tempat yang lain setelah kita sibuk dengan pekerjaan atau lingkungan kita yang baru,
sementara tidak ada terampil, sementara kesempatan mudah berkurang, terfosil pekerjaan, pergaulan, kemudian harus bekerja lelah, tidur, bangun tidur langsung dihantui teman kita, sehingga kita tidak ada kesempatan bermujahadah. Dipenuhi suatu kondisi berbagai macam yang menarik dalam kehidupan ini, maka lama-lama kita jauh daripada mujahadah, semakin jauh daripada bimbingan rohani, karena kita tidak siap. Belum lagi ada ujian-ujian tentang ilmu wahidiyah. Kita belum menguasai atau tidak berusaha atau tidak membawa materi. Apalagi ada kebutuhan-kebutuhan bersifat ujian, di saat pada waktu itu kita memang ragu pada waktu dia, disitulah itu kiamat. Kalau sudah memang dengan Islam, sudah memang dengan waktu dia, apa yang terjadi? Lain halnya bila kita tampil memberikan penyiaran dan sebagainya, membina, menguasai tentang ajaran-ajaran wahidiyah dasar-dasar, maka kita akan berkembang dapat pengamal-pengamal yang baru. Di antaranya lagi satu contoh bukan pernyataan yang bagus dari para lampu hijau bagi wahidiyah dari Departemen Agama RI, dari Kejagung, dari Kapor Pakem, yang semua itu bekal-bekal wahidiyah sebagai yukti kulladhi haqqin haqqah. Ini perlu kita persiapkan. Namun sekali lagi, terutama batinnya, jangan sampai kita as-salat bergantung pada lahiriah. Kita nasatu batinnya, ajaran di antaranya adalah bila tauhid. Syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di samping fadl Allah Ta'ala yang selalu kita harapkan. Nadrah barokah pantan rohani beliau Gausi Haida Zaman, beliau Mbah Yai Ma'arif Wahidiyah Qaddasa Wasirah Baradiyallah. Lahiriah hanya merupakan suatu bukti yang harus kita lengkapi sebagai bekal lahiriah dalam perjuangan para. Alhamdulillah para hadirin dibagi tiada billah li rasul bi rasul bil ghos. Ghos adalah pertolongan, artinya pertolongan. Kemudian diartikan yang memberikan pertolongan, kemudian diartikan jabatan Sultan Aulia. Mengapa Wahidiyah mengambil istilah ghaus, pertolongan, tidak pakai yang lainnya, Qutbul Aqtab atau Sultan Aulia? Karena Wahidiyah itu ada lillah billah lirrasul bi rasul, atiqullah wa ati rasul, kemudian wa ulil amri minkum. Di sini fokusnya adalah atiqullah, penjagaannya, maka ada atiqur rasul, penjagaannya ada wa ulil amri minkum. Karena dalam ajaran ini, bila satu-satunya jiwa
pada makhluk yang ada ini, maka istilah itu kita sesuaikan dengan yang paling pokok ini. Pertolongan dengan billah Allah ini sangat dekat, erat, bahkan menjadi satu. Sebagaimana satunya antara matahari dan sinar matahari. Sinar matahari sangat erat dengan matahari, gandeng memancarkan pancarannya. Begitulah Allah dan billah. Jadi kita seperti sholat, yang paling dingin adalah Fafirullah sholat. Di dalam itu betapa beliau, maka di sana ada Assalamualaikum, salam untuk engkau wahai Nabi. Namun di sini yang paling tampak dingin adalah Allah, maka manusia muslim kebanyakan langsung audiensi pada Allah. Walaupun ada kata alaika kami Nabi. Dan di sini agak tengah-tengah, insya Allah kalau kami nggak salah. Allah bila ini dekat, pancaran Allah bila memangkar berupa status pertolongan bagi kebutuhan makhluk ini. Manusia kebutuhan bimbingan rohani untuk sadar makrifat kepada Allah yang Maha Tinggi. Pancaran Allah yang diletakkan pada hambanya yang dicintai, yang dikehendaki. Kalau kita wahai matahari, erat hubungan, wahai sinar, maka sangat erat dengan matahari. Wahai Allah, sangat erat dengan billah. Dan begitu seharusnya di saat kita billah, kita lelos, tidak hanya di situ, langsung juga pada billah. Yang mudah-mudahan sama ini diridhai oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kami belum bisa, mudah-mudahan dengan berkahnya saja di semua ini kami dapat bersama-sama untuk melaksanakan semua itu dan mensyukurinya pada hati. Anak-anak remaja, terampilah engkau bertobat pada Allah yang Maha Tinggi. Karena manusia ini selalu zulum kafar, anak-anak remaja. Innal insana zulum kafar. Al-insan mahal khotok wa nisyan al-khatas. Manusia tempatnya zalim kufur, manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Dan manusia punya kemampuan yang banyak dibanding makhluk-makhluk selain manusia. Kalau berbuat maka akan besar pengaruhnya. Kalau berbuat keuntungan lebih kuat dan banyak untungnya dirasakan selain manusia itu. Karena punya kemampuan dibanding makhluk yang lain. Tapi kalau manusia berbuat kesalahan, lebih besar penderitaan dirasakan oleh makhluk selain manusia. Pernahkah kita berbuat kesalahan di muka bumi ini? Berapa kali kita berbuat salah, maksiat terhadap Tuhan kita,
Berapa kali kita sebagai remaja anak berbuat tidak baik terhadap bapak ibu kita. Kami juga pernah menjadi remaja dulu anak-anak. Remaja kan pada waktu itu sangat memprihatinkan. Jangan kau terhirupkan remaja kami pada waktu itu anak-anak. Sekarang sudah ada ajar wafidiyah anak-anak. Suatu perjuangan fafiru illallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak remaja yang kami cintai, kami untung kamu anak remaja. Mulai kanak-kanak remaja, kamu mengenal sholat ibadah dan ajaran. Suatu cara yang sangat mudah yang belum pernah terjadi di sejarah umat manusia, semudah wafidiyah ini para hadirin. Saya teringat pada zaman Mbah pernah bercerita dengan bahasa Jawa kalau nggak salah, Masang Kolong. Ini ada orang mendapat petunjuk atau alamat, Allah memperjalankan dia ketemu Sunan Kalijogo. Kemudian Allah memperjalankan Sunan Kalijogo pernah bersabda berdawuh, wafidiyah hak, aku dulu diucap wafidiyah oleh Sunan Guna. Saya kan tidak diperkenankan, bisa sudah saja menyiarkan sendiri. Itu dawuh Sunan Kalijogo. Kemudian pada waktu itu ada namanya teman pengamal, Allah memberi doa dapat ketemu Sunan Kalijogo. Dia dapat diucap sholat oleh Sunan Kalijogo. Satu saat dia bingung istrinya, suaminya mengajak mengamalkan sholat dia. Pak pengamal itu kalau nggak salah Mbah Gimo namanya, dari Batu. Dia bingung, istrinya mengajak Mbah Gimo untuk mengamalkan sholat dia. Kemudian Mbah Gimo ditemui Sunan Kalijogo, itu memang kehendak Allah. Kemudian matur, bagaimana Kanjeng Sunan ini? Istri saya mengajak mengamalkan sholat wafidiyah ini. Dijawab oleh beliau, kalau kami nggak salah, ya itu bagus, betul, itu lebih sempurna. Jadi wafidiyah ini perpaduan hakikat syariat. Zaman Nabi Ibrahim ada sejarah seorang pemuda. Ini panjang ceritanya. Juga ada nama wafidiyah. Zaman Sunan Gunung Sunan Kalijogo ternyata ada. Atas dasar ini pada waktu itu belum membudaya perpaduan zakat syariat dan kehidupan masyarakat. Maka terjadi gonjang-ganjing antara Waisomo dengan Siti Jenar pada waktu itu. Ya ini sama-sama benarnya. Siti Jenar orang jajak. Ya bagaimana orang jajak tak normal? Syariat kalau ada seperti itu ya harus begitu kan itu. Pembunuhan terjadi dua kali. Pertama dan awal asal di Indonesia di Aceh sana, dibunuh, dibakar hartanya. Terjadi zaman Waisomo. Ini karena tidak ada yukti ulladzi haqqin haqqah. Hanya memberikan haknya hakikat saja, haknya syariat tidak diberikan.
maka dibunuh, dibakar dekatnya. Para hadirat alhamdulillah sekarang ini wakidah bersempurna. Wakidah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wakidah adalah pembenahan umat manusia. Kalau di dalam lembaran salat wakidah yang berfaedah untuk menjernihkan hati dan makrifat billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah ringkas lahir akidah juga ada. Beliau ma'rifat akidah mendapat dari Allah desakan masuknya beliau supaya memperjuangkan mental masyarakat dengan batinnya. Beliau menyimpulkan kalau akhlaknya pada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam baik, maka akhlak sesama manusia juga baik. Kalau akhlaknya pada Allah dan Rasulnya buruk, maka akhlak sesama manusia juga baik. Kalau akhlaknya pada Allah dan Rasulnya buruk, tapi pada sesama baik, itu ada hal-hal tujuan-tujuan yang menodai atau mungkin termasuk udang di balik. Maka di sini pertama-tama yang diberi adalah nilai ubudiyah pada Allah. Maka ada serah lillah semata-mata untuk Allah. Tauhid juga demikian. Kesadaran rasa bahwa alam semesta dirinya adalah yang menciptakan Allah. Diteruskan ada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka akhlak yang baik. Ingat beliau niat makmum, itba' derek, dan sekaligus merasa ini jasa Rasulullah dan Allah atau Rasul. Allah juga demikian, karena kita tidak tahu perilakunya, makrifat sadar pada Allah, teorika tahu dalam Al-Quran. Di antaranya Allah qayyum, berdiri sendiri dan memperdirikan namanya. Di antaranya Allah lebih dekat diri dengan berat di kita. Di antaranya Allah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kau berbuat. Di antaranya Allah tidak sama dengan makhluk. Ini diintip Allah. Di antaranya kita tahu, tapi realisasi hati kita terhadap Allah seperti tidak ada. Logika Allah kudrat kudrat sama basor. Realisasinya kita juga rasa, merasa punya, merasa bisa, merasa memberi dan sebagainya. Kita belum makrifat sikap porsi kita pada Allah belum ada. Walaupun ada tuntunan rambu-rambu dan Al-Quran. Akhlak, nilai budaya syariat milah, akhlak yang baik tidak mungkin terjadi sempurna tanpa kemurnian nilai ikhlas tauhid terhadap Allah. Di dalam satu dawah, di antaranya pertama orang berhancur kecuali berilmu. Orang-orang mengamalkan yang mengamalkan ilmunya. Orang yang mengamalkan ilmu, berilmu, mengamalkan hancurkan kecuali yang ikhlas. Ikhlas itu sendiri tak kaki ala kotorin ajinya. Ikhlas ini apa juga? Ikhlas tauhidnya atau hanya syariat atau ubudiyah saja. Kalau ini tidak ada betul tauhid, kemudian hancur tidak terasa. Satu contoh,
Mungkin si A pada kondisi tertentu nolong si B. Suatu saat terbalik kondisinya, yang menolong itu berubah butuh pertolongan, namun celakanya yang pernah ditolong tidak menolong, tidak begitu menolong. Apa yang terjadi kepada orang yang menolong itu? Kalau tidak ada tauhid, dulu kami tolong, ini manusia memang dia lupa, ini sudah hancur gara-gara tidak ada tauhid dalam hati. Maka orang tidak bisa ikhlas dan sempurna tanpa memiliki tauhid yang tulus. Lah wahidah kedua-duanya alhamdulillah lillah yukti ya syariat ya tauhid ya ubudiyah. Namun saya pribadi kami masih jauh daripada wahidah itu sendiri. Para hadirin yang kami hormati, wahai anak-anak remaja yang kami cintai, ada dakwah disinggung penggasah wallahi demi Allah, kehidupan remaja adalah iman dan takwa. Kalau tidak ada realisasi daripada itu, maka tidak bisa disebut sebagai remaja. Mari para hadirat putra-putra remaja kita dorong, kita bantu, kita beri kesempatan para hadirat. Ya anak-anak remaja inilah yang akan mengganti kita di kelak kemudian. Kami kemarin mengatur para hadirin, bagaimana hubungan kita sama kita anak cucu kita. Kita dijadikan amat yang indah, manusia yang indah. Kita oleh Allah dalam kondisi tengah antara anak dan orang tua. Doanya orang terhadap doanya orang tua untuk anaknya itu sangat indah. Doanya anak soleh untuk orang tua indah sekali, Bapak. Itu kita ada tengah-tengah. Di saat kita melangkah dalam suatu rumah tangga, Allah mengangkatkan setinggi-tingginya. Kalau kita dalam syariah kita berjamaah, nilainya 27 kali. Insya Allah kalau rumah tangga ditingkatkan sampai 70 kali kadang-kadang. Sendiri hanya satu nilainya, tapi rumah tangga 70 kali kadang-kadang. Kemudian di doa untuk orang tuanya, diperhatikan doa itu manfaat bagi orang tuanya. Kemudian berdoa untuk anak-anaknya, diperhatikan manfaat bagi anak-anaknya. Kita dalam kondisi yang sangat kritis, kemarin saya mati. Kita manusia setelah punya putra, punya cucu, punya cicit, punya putra, punya cicit, dan seterusnya. Ini ilah yaumil qiyamah. Setelah lahir di dunia kekal abadi, tidak akan hancur. Ini hanya ada dua, kebahagiaan, keselamatan abadi-abadikan. Anak-anak cucu kita di situ yang mudah-mudahan bahagia. Atau dalam tempat yang celaka, yang hina, yang sengsara abadi tidak ada habis-habisnya. Pernahkah kita merasa seperti itu?
kita diberi fasilitas oleh Allah, doa yang diperhatikan oleh Allah untuk anak-anak kita, tapi selama itu sedikit sekali yang kita gunakan pada dunia ini. Kita diberi kesempatan doa untuk orang tua kita, di antara jariyahnya orang tua, anak yang soleh yang mendoakan untuk orang tuanya itu. Tapi sayang anaknya lupa pada orang tuanya. Dinanti